107 Membatalkan segel. Setelah mengetahui semua itu, ada kehangatan yang tak terlukiskan dalam hati Chu Feng karena dia tahu bahwa keluarganya tidak meninggalkannya. Sebaliknya, mereka sudah menciptakan fondasi yang kokoh untuknya. Dia merasa pasti ada alasan mengapa keluarganya meninggalkannya. Dia harus tahu alasan itu. Dia harus menemukan keluarganya, orang tuanya, untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Oi, apa yang kamu pikirkan? Cepat dan lepaskan aku. Melihat bahwa Chu Feng tenggelam dalam kontemplasi, telur hitam itu mulai meraung. Aku berkata, apakah kamu meremehkan kecerdasan aku atau melebih-lebihkan kecerdasan kamu? Dendammu sangat berat. Jika aku membiarkan kamu keluar, aku hanya ingin mati. Petik 2. Chu Feng dengan ganas meliriknya dan tidak memperhatikannya lagi. Dia duduk bersila dan mulai mengatur pikiran-pikiran di otaknya untuk terhubung dengan kekuatan formasi roh. Oi, Chu Feng, kamu bocah yang busuk. Kamu berani mengabaikanku, bajingan? Kamu ingin menghubungkan dengan kekuatan formasi roh, kan? Aku bisa mengajarimu. Apakah kamu masih ingin mengalahkan Gong Luyun itu? Aku bisa bantu kamu. Hei, telur hitam itu mulai bergetar keras seakan takut Chu Feng tidak akan peduli padanya. Bisakah kamu benar-benar membantu aku terhubung ke kekuatan formasi roh? Chu Feng memandangnya dengan curiga dan bukan karena dia ingin menipu wanita itu menjadi apapun, tetapi dia mencoba menghubungkannya sekarang. Baru setelah itu dia tahu bahwa bahkan jika ruang roh dunia dibangun, masih sangat sulit untuk terhubung dengan kekuatan formasi roh. Tentu saja aku bisa. Kamu pikir aku hanya untuk penampilan? Saat ini, kekuatan formasi roh sudah dalam ruang roh dunia. Hanya saja tidak membiarkan kamu menggunakannya. Petik 2. Jika kamu menggunakan kekuatan roh kamu untuk menghubungkan, kamu perlu mencarinya satu persatu dan memahaminya sedikit demi sedikit. Itu akan menghabiskan beberapa hari dari waktumu dan kamu hanya akan bisa terhubung dengan sedikit kekuatan spirit formation. Petik 2. Namun, aku punya mantra di sini. Selama kamu menggunakan mantra ini, kamu akan bisa menggunakan kekuatan formasi roh. Petik 2. Tentu saja. Seberapa banyak yang dapat kamu gunakan masih akan mengandalkan kekuatan pribadi kamu karena kekuatan-kekuatan formasi roh sama dengan kekuatan-kekuatan roh kamu. Telur hitam menjelaskan. Mantra. Bukan mantra yang akan membatalkan segel kamu, kan? Chu Feng tidak percaya apa yang dikatakan telur hitam itu. Oi, apa yang kamu takutkan? Ini adalah dunia roh kamu sendiri dan semuanya dikendalikan oleh kamu. Aku tidak punya cara untuk melukaimu. Petik 2. Juga, aku bilang kepadamu bahwa aku disegel. Tidak hanya tubuh aku terikat oleh benda sialan ini, kultivasi aku juga dibatasi. Kekuatan aku saat ini jauh dari milik kamu. Petik 2. Atau kalau tidak, mengapa aku membutuhkan kamu untuk membantu aku membuka segel ini? Aku pasti sudah memecahkan benda ini. Telur hitam itu agak marah. Chu Feng berpikir tentang apa yang dikatakan telur hitam dan dia merasa itu tidak masuk akal. Dia kemudian bertanya, katakan padaku mantra dan biarkan aku melihat apakah itu berguna. Kamu ingin mengambil ini gratis? Suara menghina datang dari telur hitam. Lalu apa yang kamu inginkan untuk memberitahuku mantra itu? Sangat sederhana. Bantu aku membatalkan segel ini. Bahkan tidak memikirkannya. Hei, apakah kamu seorang pria atau bukan? Kenapa kamu begitu pengecut? Aku sudah mengatakan bahwa kultivasi aku disegel dan aku tidak memiliki cara untuk melukai kamu. Selain itu,
Ini adalah dunia rohmu sendiri. Petik 2. Jangan coba-coba menipu aku. World Spirit Space ini sangat aneh dan bahkan tidak dikendalikan oleh aku. Atau yang lain, mengapa aku tidak bisa menggunakan kekuatan formasi roh? Mengapa aku masih perlu terhubung? Petik 2. Idiot, idiot, idiot. Aku bersumpah ke surga, aku tidak akan menyakitimu, oke? Sebenarnya, aku orang yang sangat baik. TN, idiot contains the character, X. Aku baru saja mendengar seseorang mengatakan bahwa dia lebih baik tidak tahu siapa yang menyegelnya di tempat ini atau dia akan membiarkan orang itu membayar harganya. Itu hanya membutuhkan orang itu untuk membayar harganya, tetapi tidak mengambil nyawa apa-apa. Jika kamu adalah aku, setelah ditutup di satu tempat selama 15 tahun, tanpa apapun untuk makan atau minum, bahkan tanpa seseorang untuk berbicara dengan kamu. Tidakkah kamu akan memiliki kebencian juga? Petik 2. Meskipun kamu cukup diganggu dan berduka oleh keluarga Chu, setidaknya seseorang bisa menggertakmu. Untuk aku, bahkan jika aku ingin diintimidasi aku tidak bisa. Petik 2. Aku selalu menunggumu di sini dengan saksama. Ketika kamu akhirnya masuk setelah begitu banyak kesulitan, kamu tidak mau membantu aku. Kamu benar-benar bajingan besar yang super tiada taraf. Berbicara di sana, suara tangisan datang dari dalam telur hitam. Suara yang begitu manis menangis begitu sedih dan itu tak tertahankan. Terutama setelah mendengar kata-katanya, hati Chu Feng tidak bisa membantu tetapi melunak. Setelah pertimbangan hati-hati, Chu Feng merasa bahwa dia bukan tanpa alasan. Jadi, dia bertanya, apa yang bisa aku bantu untuk membuka segelnya? Kamu tidak bisa membuka segel di tubuhku. Tetapi kamu dapat membantuku memecahkan hal ini sehingga setidaknya aku bisa mendapatkan kebebasan di dunia rohmu. Metode pemecahannya sederhana. Kamu hanya perlu menggunakan kekuatan kamu dan sangat meninju sekali. Sesederhana itu, Chu Feng sedikit ragu. Sesederhana itu. Jika kamu tidak percaya kepada aku maka coba saja. Di dalam telur hitam itu terdengar suara yang seperti anak manja. Tidak apa-apa, mundur sejauh mungkin sehingga pukulan aku tidak akan melukai kamu. Petik 2. Chu Feng berjalan di depan telur hitam dan pada awalnya, dia menggunakan kekuatan rohnya untuk menyelidikinya. Dia menemukan bahwa telur hitam itu sangat aneh dan dia tidak bisa melihat melalui itu pada saat itu. Saat dia menggertakkan giginya, tiba-tiba, Chu Feng membuang tinjunya. Dengan bang, sebuah lekukan berbentuk kepalan muncul di telur hitam. Retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mulai menyebar. Kresek, kresek, kresek. Retakan dengan cepat memanjang dan terus menciptakan suara yang jelas. Telur hitam aneh benar-benar rusak dengan satu pukulan dari Chu Feng dan potongan-potongan mulai jatuh. Pada akhirnya, telur hitam besar itu dipotong menjadi dua dan terbelah. Pada saat yang sama, sosok cantik juga muncul di depan mata Chu Feng. Itu adalah gadis muda dengan kulit putih seperti salju musim dingin namun kilau kemerahan dipancarkan pada kulit. Dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa kulitnya sangat halus dan itu benar-benar membuat orang ingin merasakannya. Namun, di depannya, hal yang paling menarik bagi Chu Feng adalah wajah gadis ini. Pada wajah yang seperti angsa sempurna adalah sepasang mata besar yang mengkilap. Di dalam pupil hitam, seolah-olah ada sungai bintang dan itu dalam dan menawan. Di bawah matanya yang indah ada hidung yang halus. Di bawah hidungnya ada mulut kecil yang lembut dan merah muda. Bibirnya sedikit menjulur keluar dan itu sangat indah dan sangat menggoda.
Rambut hitamnya bertebaran di bahu seputih salju dan itu sangat memikat. Sosoknya bisa dikatakan sempurna. Menempel masuk dan keluar di mana dibutuhkan dan itu sangat berkembang. Roknya juga sangat istimewa. Itu ditenun bersama oleh bulu hitam dan meskipun tidak ada yang tahu apa bulu mereka, mereka sangat cantik. Terutama ketika rok hitam itu sangat pendek. Itu menunjukkan bahu putih salju di atas, kaki putih salju di bagian bawah, dan berganti-ganti antara hitam dan putih membuatnya tampak seperti peri. Kecantikan yang datang darinya bisa membuat orang tercekik. Indah. Dia sangat cantik. Dia hanyalah wanita paling cantik yang pernah dilihat Chu Feng dalam hidupnya. Jika dikatakan bahwa saudari-saudari Su Rou dan Su Mei dapat menghancurkan kota dengan kecantikan mereka, penampilan gadis ini benar-benar dapat mengejutkan semua makhluk hidup. Bab 182 Monster. Apa yang kamu lihat? Jika kamu sudah begitu cabul di usia yang begitu muda, apa yang akan terjadi ketika kamu tumbuh dewasa? Gadis itu berkedip ketika dia melemparkan tatapan jijik terhadap Chu Feng. Kamu salah. Ini tidak disebut cabul. Ini disebut penghargaan. Chu Feng menyeka mulutnya dan baru kemudian dia menemukan bahwa dia mengeluarkan air liur. Cih. Ada beberapa alasan yang kamu miliki di sana. Gadis itu melirik Chu Feng. Kemudian, sudut mulutnya naik tipis dan senyum manis yang tak tertandingi berkembang. Wah, perasaan kebebasan masih yang terbaik. Gadis itu menjadi sangat bahagia dan pertama-tama, dia membuka lengannya dan berputar di tempat dia berdiri kemudian dia mulai berlari kemana-mana di World Spirit Space. Dia seperti anak kecil yang hanya ingin bersenang-senang, tetapi dalam kenyataannya, dia lebih seperti burung kecil yang mendapatkan kebebasan. Nona muda, aku ingin tahu bagaimana aku harus memanggil kamu? Chu Feng berbicara dan bertanya. Nyonya apa? Panggil aku, Milady Queen. Gadis itu mengoreksi. Nyonya Ratu, kamu jelas hanya seorang gadis kecil. Katakan padaku bagaimana aku harus memanggilmu atau aku akan memanggilmu Egi. Chu Feng Evili tersenyum dan berkata. Bajingan. Kamu Egi. Seluruh keluargamu adalah Egis. Gadis itu menjulurkan lidah kecilnya ke arah Chu Feng dan menarik wajahnya. Sekarang itu disebut nakal. Jika bukan karena dia menunggu 15 tahun di dunia spiritualnya sendiri dan sudah mendapatkan kecerdasan dewasa 15 tahun yang lalu, Chu Feng benar-benar akan curiga bahwa dia masih anak nakal. Oi, Egi, menjadi manusia berarti kamu harus jujur. Bukankah sudah waktunya untuk memberitahu aku mantra untuk menyingkat kekuatan formasi roh? Petik 2. Aku bukan manusia, jadi apakah itu berarti aku tidak perlu jujur? Kamu, Chu Feng terdiam. Dia telah melihat orang-orang yang tak tahu malu sebelumnya. Tetapi dia jarang melihat orang yang lebih tak tahu malu daripada dirinya sendiri sehingga dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia kehilangan seorang gadis kecil hari ini. Haha, baiklah. Meskipun aku bukan manusia, aku sangat jujur. Bagaimana dengan ini? Mulai sekarang, selama kamu berjanji kepada aku untuk memanggil aku Ratu Nyonya, aku akan memberitahu kamu mantra itu. Petik 2. Ratu Nyonya. Chu Feng dengan tegas berteriak. Mengutuk. Kamu benar-benar tidak memiliki integritas. Gadis itu melirik Chu Feng lalu mengatakan frasa dalam bahasa yang tidak dimengerti Chu Feng. Saat dia mulai berbicara, Chu Feng bisa merasakan di dalam World Spirit Space, gas transparan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mulai berputar di sekitar gadis itu. Pergi. Tiba-tiba, gadis itu menggunakan jarinya untuk menunjuk ke Chu Feng dan gas melonjak ke tubuh Chu Feng.
Kekuatan formasi roh. Pada saat itu, Chu Feng menemukan bahwa gas transparan aneh adalah kekuatan formasi roh. Hanya aku yang bisa menggunakan mantra. Tetapi, selama aku di sini, kekuatan formasi roh akan tersedia untuk kamu gunakan. Setelah mengirimkan kekuatan formasi roh ke dalam tubuh Chu Feng, gadis itu tersenyum bangga. Nyonya Ratu, kamu cukup mengesankan. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa kamu dapat membantu aku mengalahkan Gong Luyun itu. Aku ingin tahu bagaimana kamu berencana untuk melakukan itu? Chu Feng tertawa dan bertanya. Tentu saja aku bisa membantumu. Selama kamu menjadi spiritualis dunia yang berkualitas, kamu akan dipandang sebagai tamu di mana-mana dan banyak orang akan memberi kamu manfaat. Petik 2. Meskipun aku tidak tahu apa yang ada di dalam dantian kamu, hal itu dapat membantu kamu dengan cepat memperbaiki pengobatan spiritual. Dengan itu, kecepatan kultivasi kamu akan sangat cepat. Petik 2. Namun, jika kamu ingin orang lain melihatmu sebagai tamu, kamu harus melakukan sesuatu untuk mereka. Jadi, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menjadi world spiritis yang berkualitas. Gadis itu menjelaskan. Spiritualis dunia yang berkualitas? Bagaimana seseorang dapat dianggap sebagai spiritualis dunia yang berkualitas? Tanya Chu Feng. Bagi kebanyakan orang, mereka memandang diri mereka sebagai spiritualis dunia selama mereka mampu menggunakan kekuatan formasi roh, mampu menggunakan mantra formasi roh, dan mampu membuat formasi pertahanan. Tetapi pada kenyataannya, orang-orang itu tidak dapat dianggap sebagai spiritualis dunia. Petik 2. Spiritualis dunia yang memenuhi syarat tidak hanya perlu memahami metode pertahanan terkuat, mereka juga perlu memahami metode serangan terkuat. Mereka yang menggunakan formasi roh untuk pertahanan dan roh dunia untuk serangan adalah spiritualis dunia sejati. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, Chu Feng cukup bersemangat. Dia akhirnya tahu kegunaan gadis itu. Dia adalah seorang instruktur yang mengajarinya bagaimana menjadi spiritualis dunia. Aku tahu apa formasi roh, tapi apa itu roh dunia? Tanya Chu Feng dengan bersemangat. Kekuatan formasi roh berasal dari energi dunia spiritual seperti energi spiritual, kekuatan asal dan kekuatan yang mendalam dari dunia manusia. Adapun roh dunia, mereka adalah organisme yang berasal dari dunia spiritual. Mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat dan mereka dapat berada di dalam tubuh kamu. Petik 2. Yang juga berarti jika ada roh dunia yang mendalam yang bersedia untuk melayani kamu, tidak masalah jika kamu berada di tingkat 8 dari dunia roh. Kamu akan menjadi ahli ranah mendalam dengan itu di belakang kamu. Gadis itu menjelaskan. Apakah itu kuat? Apa yang harus aku lakukan untuk dapat terhubung ke roh dunia? Apakah ada roh dunia di ruang roh dunia ini juga? Chu Feng mulai mencari kemana-mana dan mencoba menemukan bahkan bayangan roh dunia. Tentu saja tidak. Roh dunia hidup di dunia roh. Dengan kekuatan roh kamu saat ini, kamu tidak memiliki cara untuk menghubungkannya. Petik 2. Belum lagi kamu, bahkan Dokbut itu, tetua Zuge tidak bisa mendapatkan roh dunia untuk melayaninya. Pada kenyataannya, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai spiritualis dunia yang sebenarnya. Gadis itu berkata dengan jijik. Apa? Bahkan tetua Zuge tidak bisa melakukannya? Chu Feng agak kehilangan kata-kata. Kekuatan roh tetua Zuge tentu jauh lebih kuat darinya. Jika tetua Zuge tidak bisa melakukannya, dia memiliki harapan yang lebih jauh. Tidak perlu berkecil hati. Seseorang menyiapkan hadiah besar untuk kamu.
Mereka menangkap setidaknya 2 roh dunia dan menguncinya di ruang roh dunia kamu. Tiba-tiba, gadis itu tersenyum. Sangat. Di mana roh dunia? Chu Feng mengerti arti gadis itu. Tanpa ragu, itu adalah keluarganya yang menyiapkan roh dunia untuknya. Untuk saat ini, ada 2 roh dunia. Yang satu sangat kuat, yang lain sangat lemah. Namun, tak satu pun dari mereka akan melayani kamu dengan gratis. Jadi, aku ingin tahu, yang mana yang kamu minati sekarang? Gadis itu terkikik ketika menatap Chu Feng. Mari kita bicara tentang yang lemah. Chu Feng berpikir sebentar dan merasa bahwa lebih tepat untuk mengendalikan yang lemah. Yang lebih lemah ada di belakang pintu besar itu. Gadis itu mengarahkan jarinya ke pintu yang mengeluarkan aura mengerikan. Ada roh dunia terkunci di belakang sana? Chu Feng tidak bisa menahan ludahnya. Meskipun dia tidak pernah melihat apa yang disebut roh dunia, dia juga tahu bahwa roh dunia di sana tentu sangat mengerikan. Betul. Menurut kamu apa yang dikunci di belakang sana? Roh dunia itu sangat kejam dan tentu saja tidak akan melayani kamu. Petik 2. Meskipun aku mengatakan bahwa itu sangat lemah, itu tidak lemah untukmu. Jika kamu melepaskannya, kekuatan roh kamu tidak akan bisa mengendalikannya. Petik 2. Itu akan mengambil alih tubuhmu, dan dengan tubuhmu sebagai medianya, itu akan terus hidup di dunia manusia. Dengan emosinya, 9 provinsi kamu mungkin akan dihancurkan olehnya. Petik 2. Apakah itu kuat? Monster yang menakutkan seperti itu terkunci di tubuhku? Chu Feng tertegun. Namun, semakin dia berpikir, semakin mengesankan dia merasa bahwa keluarganya. Tidak hanya mereka memaksa pria kuat yang tak terkira itu menjadi gila dan membuatnya kehilangan akal. Mereka bahkan menempatkan monster yang bisa menghancurkan 9 provinsi di dalam tubuhnya. Mungkin itu agak terlalu mengesankan. Tapi tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba teringat apa yang dikatakan gadis itu. Monster yang bisa menghancurkan 9 provinsi hanyalah yang lemah. Itu juga berarti ada monster yang lebih menakutkan. Berpikir sampai titik itu, keringat dingin tidak bisa membantu tetapi bentuknya, rambut dan tulangnya ketakutan ketika dia dengan gugup memeriksa sekitar daerah itu. Namun, dia menemukan bahwa selain pintu besar, tidak ada tempat lain yang mengunci monster. Di mana yang lainnya? Di mana yang sangat kuat? Tanya Chu Feng dengan tegang. Mendengar pertanyaan Chu Feng, gadis itu dengan anehnya tersenyum, menunjuk dirinya sendiri dan berkata, yang kuat sudah dilepaskan olehmu. 109 aku sangat kuat. Itu kamu? Chu Feng sangat khawatir. Dengan teriakan, dia melompat beberapa meter ke belakang. Setelah memisahkan jarak antara gadis itu, Chu Feng menggunakan kekuatan rohnya untuk mengamati budidaya gadis itu. Namun, dia menemukan bahwa dia memiliki aura normal dan dia sepertinya bukan orang yang berkultivasi. Dia masih tidak berani memiliki jejak kecerobohan. Meskipun dia benar-benar cantik dan tampak benar-benar tidak berbahaya, dia bukan manusia. Dia adalah roh dunia. Monster yang tidak perlu makan atau minum dan bisa menunggu di dunia roh Chu Feng selama 15 tahun. Hanya surga yang tahu bagaimana dia melakukan itu. Haha, apakah aku menakutkan? Melihat wajah Chu Feng yang ketakutan, gadis itu menutupi mulutnya dengan tangannya dan terkikik. Kamu bermain-main dengan aku? Melihat gadis yang berayun-ayun dari tawa, Chu Feng mengerutkan kening dan merasa bahwa dia mungkin telah ditipu. Untuk apa aku mempermainkanmu? Apakah aku tidak terlihat sekuat itu? Aku akan memperingatkan kamu,
kamu sebaiknya tidak membuat aku marah atau aku akan memakanmu. Petik 2. Wus. Tiba-tiba, Chu Feng menembak maju dan dia tiba di belakang gadis itu seperti kilat. Kedua tangannya tiba-tiba mengulurkan tangan, meraih pergelangan tangan gadis itu, meletakkannya di belakang punggungnya, dan dia mendorongnya ke tanah. Ah, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Gadis itu panik. Saat dia menangis dengan tajam, dia berjuang. Namun, sedikit kekuatannya hanya tidak signifikan untuk Chu Feng dan tidak melakukan apapun. Kamu bau Egi, kamu menipu aku. Melihat gadis itu benar-benar tidak memiliki kultivasi, hati tegang Chu Feng akhirnya tenang. Bajingan, lepaskan aku atau aku tidak akan memaafkanmu. Petik 2. Oh, kamu masih berani menolak? Jika aku tidak memberi kamu pelajaran, kamu benar-benar tidak akan tahu siapa tuannya di sini. Di saat panas, Chu Feng mengangkat tangannya dan menepuk-nepuk bagian bawah gadis yang berkembang dengan baik. Ah, ketika tangan Chu Feng baru saja turun, langit dan tanah yang bergetar terdengar. Awalnya, Chu Feng hanya ingin memberi gadis itu pelajaran dan menepuknya sekali. Namun, dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik dan tepukan itu berubah menjadi pegangan. Meskipun sepertinya tidak signifikan, perasaan itu luar biasa. Meskipun dipisahkan oleh rok-rok bulu hitam, masih terasa seperti dia menyentuh kulitnya yang halus dan lembut. Di dalam kelembutan ada fleksibilitas, dan di dalam fleksibilitas itu kelembutan. Itu hanya memanaskan seluruh tubuhnya dalam api. Dia ingin berhenti tetapi tidak bisa dan Chu Feng tidak tega melepaskannya. Bajingan, kamu berani mengambil keuntungan dari aku. Aku akan membunuhmu. Gadis itu benar-benar marah. Wajahnya yang seputih salju memerah seperti apel matang. Di dalam matanya, api amarah menyala dan seolah-olah mereka hampir akan menyembur keluar. Kesalahan. Itu benar-benar kesalahan. Itu tidak disengaja. Chu Feng masih muda dan dipandang seperti itu oleh gadis itu. Dia merasa sedikit malu dan dia melepaskan tangannya dengan wajah merah. Aku akan membunuhmu. Sama seperti dia melepaskan, gadis itu tiba-tiba berbalik, dan dengan taring dan cakar memamerkan, dia melompat ke arah Chu Feng dengan haus darah yang mengepul. Melihat itu, Chu Feng sedikit panik. Pada saat dia bertemu mata gadis itu, dia merasakan aura berbahaya dan tanpa sadar dia mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangannya lagi. Dia kemudian mendorongnya ke bawah sekali lagi, tetapi dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, dan seperti seekor harimau yang lapar melompat ke arah makanan. Dia mendorong seluruh tubuhnya ke bawah bersama dengan tubuhnya. Ah, bajingan! Apa yang ingin kamu lakukan denganku? Pada saat itu, gadis itu berteriak keras karena saat dia didorong oleh Chu Feng, dia merasakan benda abnormal menjulang di atasnya. Dia memikirkan sesuatu secara instan dan dia sangat takut bahwa Chu Feng akan melakukan sesuatu yang buruk padanya sehingga dia hanya bisa pergi untuk rencana menyedihkan dan lemah. Maaf. Reaksi alami. Chu Feng juga bereaksi dan dia tahu bahwa secara tidak sengaja, dia melakukan hal yang memalukan. Dia dengan cepat bergeser menjauh darinya. Namun, kedua tangannya masih menekan gadis itu dan dia takut dia akan melompat ke arahnya lagi. Bajingan, tidak ada yang berani memperlakukan aku seperti ini. Kamu sudah mati. Sama seperti Chu Feng pindah, gadis itu berteriak lagi dan dapat dilihat bahwa Chu Feng benar-benar menyentuh garis bawah. Kamu berbau Egi. Kamu benar-benar menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat.
Aku memberi kamu beberapa wajah sekarang namun kamu berani mengancam aku. Apakah kamu percaya bahwa jika kamu berani mengancam aku lagi, aku akan menjatuhkan kamu? Petik 2. Chu Feng diancam dengan kata-kata jahat. Namun, Chu Feng saat ini bahkan tidak berani menatap langsung ke mata gadis itu karena setelah melakukan semua itu, tubuh Chu Feng benar-benar memanas dan dia hampir kehilangan kendali. Jika itu bukan karena dia khawatir tentang dia tidak menjadi manusia dan efek merugikan yang mungkin terjadi setelah melakukan hal-hal tertentu pria dan wanita. Mungkin Chu Feng benar-benar akan menekan gadis itu dan merasakan rasa indah wanita. Kamu berani, jika kamu berani melakukan hal-hal itu padaku, aku akan meledak sendiri dan menjatuhkanmu bersamaku. Gadis itu menggertakkan giginya dan di matanya, mereka dipenuhi dengan tekad yang kuat. Aku hanya bercanda. Kamu harus mengerti itu. Aku, Chu Feng, bukan orang-orang seperti itu. Petik 2. Melihat itu, Chu Feng kurang percaya diri. Meskipun gadis itu benar-benar tidak memiliki kultivasi, dia merasa bahwa dia tidak bercanda sehingga dia hanya bisa membiarkannya pergi sambil tertawa pelan. Tepat pada saat itu, gadis itu meraih lengan Chu Feng dan menggigitnya. Melihat itu, Chu Feng awalnya ingin berteriak keras karena sepertinya dia benar-benar akan menggigit sepotong daging. Namun, setelah menggigit, Chu Feng benar-benar santai. Gadis itu tidak memiliki kultivasi, dan bagaimanapun, Chu Feng berada di tingkat ke-8 dari dunia roh. Karena penginapan Divine Lightning di dantiannya, energi spiritualnya sangat kuat dan mengalir ke seluruh tubuhnya, membuat tubuhnya tampak seperti terbuat dari tendon baja dan tulang besi. Setelah gadis itu menggigit, itu tidak sakit atau bahkan gatal dan dia bahkan tidak bisa merasakan apapun. Ah, dasar brengsek, apakah lenganmu terbuat dari besi? Memang, setelah menggigit, gadis itu menutupi bibir merahnya dengan tangannya dan mulai menangis. Tidak hanya dia tidak bisa menggigit Chu Feng, giginya menjadi sangat sakit karenanya. Untuk alasan apapun, melihat air mata berkilau mengalir keluar dari mata gadis itu, hati Chu Feng terasa masam dan sakit seperti ada jarum yang menusuknya. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki perasaan seperti anak kecil. Oke Egi, aku salah, oke. Siapa yang memberitahumu menipu aku? Petik 2. Meskipun dia tidak tahu dari mana perasaan itu berasal, Chu Feng tidak ingin gadis itu menangis. Jadi, dia dengan cepat mengakui kesalahannya dan meminta maaf sambil berbicara manis kepada gadis itu seperti berbicara manis kepada seorang anak. Pada topik itu, gadis itu menyebut dirinya sendiri sebagai ratu dan dia memang tampak seperti memiliki pengalaman mendalam tentang dunia. Namun, emosinya benar-benar tampak seperti anak kecil dan setelah beberapa kata dari Chu Feng, semuanya baik-baik saja. Kamu keparat. Bagaimana aku menipu kamu? Aku benar-benar kuat. Tetapi itu hanya karena kultivasi aku disegel oleh seseorang. Gadis itu memiliki wajah yang sedih. Sepertinya dia tidak ingin Chu Feng tidak mempercayainya. Apakah kamu tahu cara membuka segel kamu? Chu Feng dengan erat mengerutkan kening dan dia agak khawatir. Aku tidak tahu. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Bagus. Chu Feng menarik napas lega. Kamu bajingan. Gadis itu melolong dan melompat ke arah Chu Feng sekali lagi.